Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, ada Alia Magdani dan Erika Rahayu. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang pengembangan, pengukuran, implementasi, dan hasilnya. Oke, ini bisa kalian lihat di buku utama dalam bab 4. Oke, dalam penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada sumber data untuk evaluasi. Apa sih sumber data untuk evaluasi ini? Nah, ini adalah berbagai macam hal yang dapat kita jadikan acuan dalam mengumpulkan data-data untuk evaluasi. Nah, data-data evaluasi ini dapat kita kumpulkan dari berbagai macam sumber. Yang pertama ini ada penerima manfaat yang dituju dari program. Oke. Yang kedua ada penyedia layanan. Oke. Yang ketiga ada pengamat. Oke. Nah, di penerima manfaat yang dituju dari program itu ada beberapa aspek nih. Yang pertama ada peserta program. Oke. Untuk yang kedua ada artefak dan yang ketiga ada indeks komunitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu nih. Untuk yang pertama, yakni peserta program. Peserta program itu dapat memberikan informasi yang tidak tersedia dari sumber lain. Kenapa? Ya karena dalam beberapa situasi peserta itu menghabiskan lebih banyak waktu dengan staf program dari manajer yang bertanggung jawab untuk menilai kompetensi staf. Contohnya mahasiswa nih. Mahasiswa itu lebih tahu tentang kualitas pengajaran dari seorang dosen. Nah, kelebihtahuannya seorang mahasiswa ini bisa melebihi kelebihtahuannya seorang kaprodi. Soalnya kalau kaprodi nih hanya tahu sebatas, oh dosen ini sudah mengajar di kelas ini, jam ini, dengan materi ini yang sesuai dengan RPS yang sudah disetorkan kayak gitu. Tapi kalau mahasiswa itu lebih mengetahui, oh dosen ini tuh kualitasnya seperti ini, dalam mengajar tuh seperti ini, ketika menyampaikan dia menggunakan sistem-sistem yang seperti ini dan cara penyampaiannya pun seperti ini. Nah, jadi mahasiswa itu lebih mendetail, tahu tahu bagaimana sih pengajaran, kualitas pengajaran dari seorang dosen tersebut. Nah, di sini mahasiswa ini yang bertugas sebagai peserta program. Nah, untuk yang kedua, setelah peserta program ada artefak. Nah, artefak ini yang dimaksud adalah hal-hal atau hasil yang didapat atau dibuat oleh peserta program, atau bisa dikatakan output yang dihasilkan. Contohnya nih, seperti anak-anak sekolah nih, artefak yang dapat dijadikan datanya berupa hasil tes, esai, makalah, atau buku tahunan. Pokoknya apa aja yang dihasilkan dari pembelajaran itu merupakan artefak yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk data untuk evaluasi. Nah, yang ketiga di sini ada indeks komunitas. Nah, indeks komunitas ini yaitu program yang dirancang untuk meningkatkan variabel tingkat komunitas. Oke, di sini yang kedua untuk sumber datanya ini, berarti ini udah ya kita centangin semuanya. Oke, untuk yang kedua di sini ada penyedia layanan. Nah, di sini bisa kita dapatkan dari penyedia layanan. Dari penyedia layanan, apa sih yang dapat kita jadikan sumbernya? Yaitu yang pertama ada catatan program dan yang kedua ada staf program. Oke, untuk catatan program sendiri nih, catatan ini itu harus mencakup segala aspek yang ada di program maksudnya. Nah, ketika beberapa aspek kurang objektif, maka sang evaluator itu harus berhati-hati dalam menggunakan sumber tersebut. Oke, kalau udah kita centang, oke. Yang nomor 2 ini ada staf program. Nah, oke, maaf ada sedikit gangguan. Nah, staf program ini dia itu tahu seberapa program itu dikelola dan dijalankan sehari-hari karena dia itu yang bertugas mengelola program-program tersebut. Kenapa dia dapat dijadikan sebagai sumber data untuk evaluasi? Yaitu tadi karena dialah yang mengelola program-program tersebut. Jadi dia bisa tahu, oh kurangnya di sini, apa yang bisa ditambahkan di sini, dia tuh lebih tahu begitulah. Oke, kita catat. Nah, untuk yang ketiga ini kita dapat melihat ada pengamat. Kita dapat sumber-sumber itu dari pengamat. Nah, di pengamat ini ada beberapa pengamat yang dapat kita jadikan sumber evaluasi. Yang pertama ada pengamat ahli,
yang kedua ada pengamat terlatih, yang ketiga ada orang lain yang signifikan, dan yang keempat ada staf evaluasi. Untuk pengamat ahli ini, ketika kita tidak menggunakan pengamat ahli sebagai sumber, maka kita akan kesulitan untuk memikirkan cara untuk mengevaluasi program penelitian yang diusulkan. Sama halnya seperti uji coba lain lah. Kita pasti membutuhkan seorang ahli. Contohnya, sama kita mau menguji coba obat, kita pasti memiliki seorang ahli, ahli yang ahli dalam bidang obat itu tadi. Contohnya untuk ahli dalam pengembangan kurikulum, kita juga pasti menggunakan ahli dalam pengembangan kurikulum itu tadi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ini ada pengamat yang terlatih. Banyak program itu dapat dievaluasi dengan menggunakan orang-orang yang telah terlatih untuk menilai sejauh mana program dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan kriteria keberhasilan program itu dapat didefinisikan dengan baik, kayak gitu deh. Ya, harus udah yang terlatih, untuk untuk mengevaluasi, begitulah contohnya. Terus untuk orang lain yang signifikan di sini adalah orang-orang yang sesuai dengan bidangnya, atau orang-orang yang masih satu jalur lah, yang signifikan dengan apa yang akan dievaluasikan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada staf evaluasi. Oke, kita kasih centang dulu. Oke, yang ini udah selesai. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada mengumpulkan informasi dengan bijak. Gimana sih caranya supaya kita itu dapat mengumpulkan informasi dengan bijak? Yang pertama, kita dapat menggunakan tindakan yang tidak reaktif. Tindakan yang tidak reaktif itu yang kita tidak terlalu menanggapi respon, kayak gitulah. Contohnya tidak terlalu tanggap, tapi kita tidak untuk berusaha untuk tidak selalu menerima apa yang kita dapatkan gitu, tapi kita lebih memilahnya terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian gunakan hanya variabel yang relevan dengan evaluasi. Jangan yang kita malah menggunakan variabel yang keluar dari apa yang akan kita evaluasikan, itu malah semakin mempersulit kita. Kemudian ada gunakan langkah-langkah yang dapat diandalkan. Pastinya kita memiliki beberapa langkah-langkah yang dapat diandalkan, itu berarti yang yang dia itu tadi dapat diandalkan, dapat digunakan, dapat difungsikan sesuai dengan fungsinya, kayak gitu. Terus gunakan langkah-langkah yang valid. Oke. Kemudian kita dapat gunakan langkah-langkah yang dapat mendeteksi perubahan. Pasti setiap evaluasi itu apa sih yang kita inginkan dari evaluasi? Pastinya ada perubahan, ada sebuah perubahan. Makanya di sini kita menggunakan langkah-langkah yang dapat mendeteksi suatu perubahan. Oke. Kemudian menggunakan langkah-langkah yang hemat biaya, pastinya. Ya, untuk selanjutnya di sini kita lanjut lagi di slide selanjutnya. Kita bahas adalah jenis-jenis ukuran kriteria evaluasi. Di situ terbagi menjadi 2, survei dan wawancara tertulis dengan peserta program, yaitu yang kedua yaitu daftar periksa, tes dan catatan. Kita bahas dari satu persatu. Survei dan wawancara tertulis dengan peserta program. Nah, ketika kita berencana untuk mengumpulkan informasi, kita harus menentukan apakah menggunakan salinan cetak atau dengan metode online. Meskipun situasi saat ini masih menggunakan salinan cetak, namun opsi online itu memiliki keuntungan yang besar, yaitu pertama biaya rendah dan keakuratan entry datanya itu lebih tinggi. Nah, untuk survei tertulis, mungkin metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan untuk evaluasi adalah survei tertulis yang diberikan kepada peserta program. Survei tertulis ini memberikan informasi yang paling banyak, namun juga biayanya juga besar. Terus, kemudian pada survei tertulis ini, kita evaluator harus mengingatkan responden. Nah, pengingat responden itu bisa secara langsung atau bisa melalui telepon. Nah, semakin banyak kita mengingatkan atau memfollow up responden, lebih banyak survei yang nantinya akan dikembalikan. Nanti keakuratan datanya juga lebih valid jika surveinya itu dikembalikan. Terus yang kedua yaitu wawancara. Nah, wawancara ini
ketika anggota responden tidak mungkin menanggapi survei-survei tertulis. Nah, wawancara ini kita juga bisa menekankan poin-poin yang mungkin sensitif bagi responden. Jadi biasanya di saat survei tertulis itu tidak diisi, nah dengan wawancara kita juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif. Model wawancara ini juga bisa dengan wawancara kelompok, yaitu memungkinkan peserta program atau komunitas untuk menanggapi gagasan orang lain juga. Nah, di interaksi ini menghasilkan gagasan yang lebih kaya dan lebih dipikirkan secara matang. Alternatif wawancara tatap muka dapat juga dengan melalui wawancara telepon. Nah, keuntungannya itu dapat mengurangi biaya perjalanan sehingga biaya wawancara langsungnya tuh terpotong kayak gitu. Terus kemudian setelah itu kita bahas daftar periksa, tes, dan catatan. Nah, daftar periksa ini daftar berbagai aspek dari program yang direncanakan dapat digunakan untuk membuat daftar periksa. Nah, fungsinya untuk memverifikasi bahwa implementasinya itu telah menyeluruh dan dapat digunakan sebagai daftar periksa untuk mengukur hasil program. Kemudian untuk tes itu di sini itu sebagai pengukur pencapaian kognitif, sering digunakan untuk kebutuhan dan hasil. Tes pencapaian ini biasanya memiliki ketepatan yang tinggi jika dikembangkan dengan baik gitu dan dapat diterima secara luas. Setelah itu catatan. Nah, catatan ini itu kita harus mencatat secara terperinci gitu segala informasi yang telah didapat. Hasil dari program direncanakan biasanya untuk meningkatkan sebuah program kayak gitu, terus habis itu meningkatkan produktivitas atau kualitas gitu. Catatan yang disimpan oleh catatan ini disimpan itu untuk mensponsori evaluasi gitu. Terus setelah itu kita bahas yang mempersiapkan survei khusus. Nah, mempersiapkan survei khusus di sini ada format survei, instruksi, dan pretest. Format survei ini adalah faktor penting dalam mendapatkan kerjasama kepada responden, yaitu menganalisis respon dan menafsirkan temuan. Jika survei akan dikelola sendiri, tata letaknya tuh harus menarik dan tidak berantakan dan mudah digunakan. Untuk banyak evaluasi, format pendekatan jawaban terstruktur lebih disukai daripada menggunakan jawaban bebas yaitu atau pertanyaan terbuka, karena analisis jawabannya itu sangat naratif dan sangat memakan waktu. Setelah itu, format survei itu yang baik dia mempunyai karakteristik. Pertama, item survei yang baik itu tata bahasanya harus benar. Terus kedua, item harus menghindari hal-hal yang negatif, kalimat-kalimat negatif gitu. Terus kemudian yang ketiga, item ditulis dengan baik dengan menggunakan kata pendek dan umum. Dan yang terakhir yaitu item survei yang baik itu fokus pada satu masalah. Terus kemudian instruksi dan pretest. Nah, instruksi dan pretest itu kita sebagai evaluator harus menginstruksi responden secara teliti dan baik. Kemudian setelah itu jika sudah kita melakukan pretest. Pretestnya itu untuk merevisi pemahaman dari responden tersebut. Kemudian sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya aja. Terima kasih.